Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan buku Kasih Pasti Menang. Kita sudah memasuki bagian ke-9. Saya akan bacakan, ini judulnya Masih Ada Harapan. Percayalah, kalau di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa harus Anda yang mengalami? Mungkin itu yang Anda pikirkan. Mengapa hal ini menimpa pernikahan Anda? Apa yang telah Anda lakukan atau tidak lakukan sehingga semua ini terjadi? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami krisis di dalam pernikahan. Untuk memahami krisis yang melanda rumah tangga Anda ini, Anda perlu mengetahui sejumlah prinsip dasar dan firman Tuhan, Alkitab. Ketika Tuhan pertama kali menciptakan pria dan wanita, Ia mempersatukan mereka dalam suatu pernikahan, suatu jalinan hubungan yang berlandaskan ikatan janji. Nah, Bapak Ibu, tolong ingat perkataan ikatan janji. Untuk memahami arti pernikahan sebagaimana yang dimaksud Tuhan kita, perlu mengetahui makna ikatan janji di dalam firman Tuhan. Ikatan janji adalah sebuah kesepakatan atau persetujuan antara dua orang yang mempersatukan mereka dalam suatu jalinan hubungan yang mendalam dan berlangsung selamanya. Ini berarti kedua orang itu tidak lagi memiliki dua kehidupan yang saling terpisah, melainkan mereka sekarang berbagi satu kehidupan bersama-sama. Dalam Alkitab kita melihat Tuhan pernah membuat ikatan janji dengan sejumlah orang. Salah satu ikatan janji yang terpenting di antaranya adalah yang Ia jalin dengan Abraham. Melalui ikatan tersebut Tuhan berjanji untuk mendirikan bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Sejak kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka merupakan orang-orang yang memiliki ikatan perjanjian baru dengan Tuhan. Ini bisa Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai dengan 13. Kasih dalam ikatan perjanjian bersifat sangat kuat. Kasih tersebut berkata, "Aku mempersembahkan hidupku untukmu." Di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8 tentang kasih. Dalam seluruh Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan senantiasa setia terhadap semua janjinya, meskipun mitra seperjanjiannya, yaitu manusia, gagal menepati syarat-syarat perjanjian tersebut. Jadi walaupun manusia gagal menepati syarat-syarat perjanjian, tapi Tuhan tetap setia memegang ikatan janji. Kasih dalam ikatan janji bersifat setia, tanpa memandang apapun yang dilakukan pihak lain yang terikat dalam perjanjian itu. Sebab setiap ikatan janji memuat sejumlah janji dan ketentuan atau syarat. Pada saat sejumlah orang memasuki suatu ikatan janji, mereka saling menjanjikan hal-hal tertentu dan menyebutkan syarat-syarat yang menjadi landasan mereka untuk menepati semua janji itu. Jika salah satu pihak tidak menepati janji-janji tersebut, tidak berarti pihak yang lain juga harus bersikap tidak setia terhadap janji-janji itu. Nah, ini yang penting. Di sepanjang perjanjian lama, kita melihat Tuhan, pihak yang setia terhadap ikatan janji, senantiasa memanggil umat Israel, pihak yang tidak setia terhadap ikatan janji. Ketidaksetiaan Israel tidak mengubah perasaan Tuhan terhadap umatnya ini. Sampai detik ini, Tuhan tetap menerima Israel, mengasihinya, dan memanggilnya agar datang kembali kepadanya. Saya akhiri bagian bab 9 ini sampai sini, dan kita nanti akan lanjutkan di dalam bagian 10. Tuhan Yesus memberkati.